masuk. Beak. Insiden kebakaran ini membuat panik seluruh karyawan pabrik pembuatan thinner serta warga sekitar karena pabrik terletak tidak jauh dari permukiman warga. Kebakaran disertai ledakan belasan kali ini menimbulkan asap hitam tebal yang membumbung tinggi sehingga terlihat hingga radius belasan kilometer. Sebanyak 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dan juga bantuan 1 unit dari Bogor serta 65 petugas damkar berusaha menjinakkan api yang berada di pabrik PT Warna Prima Kimia Tama. Pemain bertahan untuk api tidak menyebar kemana-mana karena kapasitas apinya besar karena yang terbakar ada thinner dan disertai ledakan. Saat ini situasi kebakaran sudah berhasil dikendalikan setelah 5 jam upaya pemadaman dan penyebab pasti kebakaran sedang dalam penyelidikan. Namun terdapat dugaan bahwa ada unsur kelalaian manusia dalam kejadian ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diketahui sebanyak 26 rumah bangunan semi permanen di TPA Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hangus terbakar. Menurut para saksi mata, api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi kerja penghuninya. Namun, api yang juga mengenai rumah lainnya yang menjual bensin eceran membuat api dengan cepat membesar dan menyambar puluhan rumah lainnya. Hembusan angin yang kencang juga memperparah kondisi kebakaran bangunan yang umumnya dihuni oleh para pemulung yang tinggal di TPA. Fitri, salah satu korban kebakaran, mengaku tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya karena sudah hangus tidak bersisa. Kan tadi yang asal api kan dari yang tidak ada orangnya, lagi kerja di Morosi. Jadi apinya kan menjalar dari situ. Makanya tidak bisa diselamatkan karena rumah terkunci juga, rumahnya orang kosong tuh. Sementara kita juga sudah berusaha dobrak, tapi api sudah menyala sekali, tidak bisa kita telepon pemadam juga. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kini para korban tidak tahu harus kemana karena seluruh harta mereka habis. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Buka kali. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Ada lapor, kami sampaikan pemirsa. Apa kabar, baby? Apa kabarnya, Pram? Baik dong pastinya. Aku senang banget karena hari ini akhirnya ketemu Pram lagi. Udah lama ya, 1 minggu ketemu ya. Kita ketemu. Akhirnya sekarang banyak lagi nih kasus-kasus kriminal lainnya, iya, pemirsa. Pastinya yang perlu diupdate informasinya di Lapor Polisi tentunya. Nah, ini adalah sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Debbie Kristami. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa, di mana selama 1 jam ke depan pemirsa kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial nih. Kami juga membuka laporan pemirsa pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami di @laporpolisi_iNews dan @official iNews TV. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah, pemirsa, nih kepolisian Bern di Swiss berhasil menemukan jenazah Emeril Khan Mumtaz yang merupakan putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan jasad Eril nih, Pram, ditemukan di bendungan Engelhalde di Bern, Swiss pada hari Rabu pukul 6.50 waktu Swiss. Pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Aar di Bern, Swiss menemui titik terang. Kepolisian Bern di bendungan Engelhalde menemukan jenazah pada pukul 6.50 waktu Swiss atau Rabu pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kantor Kedutaan Indonesia untuk Swiss pun menjelaskan, identifikasi terhadap jenazah yang ditemukan oleh pihak kepolisian Bern dilakukan melalui tes DNA. Lewat hasil tes DNA tersebut, kepolisian Bern memastikan jika jenazah yang ditemukan merupakan Emeril Khan Mumtaz atau Eril.
mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Saat ini pihak keluarga bersama Kedutaan Besar Indonesia untuk Swiss tengah mempersiapkan kepulangan jenazah Eril ke tanah air. Diperkirakan jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Sabtu atau Minggu pekan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penemuan jenazah Eril diungkap oleh Ridwan Kamil dalam akun media sosialnya. Ini selain ucapan syukur kepada Allah, pemirsa, RK juga menuliskan jadwal kepulangan jenazah ke tanah air. Ya, pemirsa, jenazah Eril akan kembali ke tanah air pada hari Minggu. Sementara prosesi pemakaman rencananya akan dilakukan pada hari Senin. Ridwan Kamil mengucap syukur kepada Allah karena telah mengabulkan doanya dan keluarga. RK juga berterima kasih kepada pihak KBRI Swiss dan kepolisian serta pemerintah Bern atas kerja keras dalam pencarian Eril. Sama halnya dengan Ridwan Kamil, Ibunda Eril Atalia Praratia juga mengucapkan syukurnya atas ditemukannya jenazah Eril. Melalui akun Instagramnya, Atalia memposting rasa syukurnya atas hasil tes DNA kepolisian Bern yang memastikan jika jenazah yang ditemukan merupakan jenazah Eril. Ya, ini setelah hilang selama ya, Baby dan juga pemirsa, ini setelah hilang selama 2 pekan lamanya ya. Iya, sejak 26 Mei lalu ya. Betul, akhirnya jenazah Eril akhirnya ditemukan, pemirsa. Iya. Dan sekali lagi kami mengucapkan segenap kru iNews turut berbela-sungkawa atas kepergian Eril dan semoga pihak keluarga diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Iya, kita juga mengaturkan doa tak henti-hentinya agar proses pemulangan Eril pun berjalan dengan lancar. Iya, pemirsa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada informasi kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan antara mobil angkutan umum dan juga dengan mobil pribadi. Nah, Pram, akibat insiden ini 1 penumpang tewas karena kondisi kritis meski sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Besarnya dampak tabrakan menyebabkan mobil angkutan umum masuk ke parit sawah yang berada di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Petugas yang tiba di lokasi berupaya mengeluarkan seluruh penumpang yang berada di angkutan umum, di mana salah satu penumpang yang duduk paling depan terjepit. Sayangnya, salah satu penumpang berada dalam kondisi kritis sehingga meski sudah dirawat di rumah sakit merasa pada akhirnya tidak tertolong. Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Diki Sondani mengatakan bahwa insiden kecelakaan ini diakibatkan saat mobil pribadi berusaha menyalip kendaraan di depannya tanpa waspada. Sudah ada mobil lain dari jalur berlawanan. Di TKP, kendaraan Xenia ini memaksa untuk mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Tapi dia tidak melihat arus lalu lintas dari arah depan. Harusnya dia melihat. Nah, namun pada saat itu juga datanglah kendaraan R300. Kendaraan R300 ini dia berada di posisi yang betul. Nah, Xenia ini yang salah. Ditabraklah kendaraan R300, mengakibatkan R300 ini ya terpental masuklah ke parit. Saat ini korban meninggal sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan pengemudi mobil pribadi dalam proses penyelidikan. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Muatafa, iNews melaporkan.
Pemirsa, ambulan yang sedang membawa 2 pasien menabrak pengendara motor yang melintas di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Nah, pemirsa, ini detik-detik kecelakaan ini pun terekam kamera CCTV yang berada di lokasi. Dari rekaman CCTV ini diketahui ambulan yang sedang membawa pasien ini melaju dengan kencang tanpa menyalakan sirine saat menabrak pemotor yang juga sedang membawa istri dan bocah perempuan berusia 3 tahun. Saat tabrakan terjadi, pemotor terlihat mengenakan helm, namun istri serta anak perempuannya tidak terlihat mengenakan helm. Ambulan yang sedang membawa 2 pasien ini juga diketahui digunakan langsung untuk mengevakuasi ketiga korban tabrakan ke Rumah Sakit Mas Amsyar, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kasus kecelakaan ini sudah dalam penanganan unit laka lantas Polres Katingan dan para korban kini dalam pengamatan pihak rumah sakit. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap 6 orang tersangka jaringan narkotika jenis sabu. Dan jaringan tersangka disinyalir berasal dari dalam lapas. Informasinya selengkap saat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.